Aduh, abang-abang jahat ya. Baiklah kalau begitu. Siapa yang mau pertama, aku akan berikan ciuman gaya Perancis panas. Ini dia. Mari kita lihat siapa. Pesananda. Kok ada kurir? Kamu ini. Bukan. OMOM. Mau mencoba ciuman cewek muda? Aduh, ngapain sih? Aduh, cuma cium sebentar kok. Ayo. Camus. Aku sudah punya istulung hormati. Terima kasih untuk karnaval Naya. Kalau pergi aku kasih bintang 1. Bikin kamu sia-sia kerja seharian. Kamu. Kamu ini. Ini. Bau Apex. Aduh, abang-abang puas sekarang? Keluar sana. Kami gak pesan makanan. Jorok banget. Denger gak aku bicara? Suza. Ambil gini. Aïe. Yang ini 5,888. Rusak kamu bisa ganti? Begini aja, kamu keluar. Ada toko emas di samping. Aduh, Bapak mau yang ini ya? Ya benar yang ini. Saya ambilkan untuk dilihat. Cantik banget. Ya, ambil yang gini. Ay Greco. Sisanya bayar pakai QR. Tungus Avenger, saya bungkus sekarang. Kamu yang paling baik dibanding kurir Bozo Ziu. Jauh lebih baik. Setiap hari cuk ngantar makanan jelek. Seluruh badan, bau amis. Ay Greco. Kubawi kamu berbau atau tidak? Pak, tanda tangan di sini. Oh, Sudah dibungkus, hati-hati di jalan. Silakan datang lagi. Ya, sekarang bisa pulang ke Hongmei. Rayakan anniversary pernikahan. Lahan nomor 7 di selatan kota Boscheng. MR Yo Ziwe sudah ditemukan. Rapat dibatalkan. Aku harus menemui dia secepatnya. Tapi, penerbangan ke Direktur Yo. Penerbangan terakhir sudah. Berhentikan semua rute penerbangan yang terdekat. Siapkan pesawat pribadi, maksimal 2 jam. Aku harus bertemu dia. Baik. Direktur Lin, lokasi Direktur Yo sudah ditemukan. Beritahu semua pengawal untuk segera berangkat. Hongmei pasti senang melihat ini. Hongmei pasti senang melihat ini. Direktur Lin sudah memverifikasi. Pak Yo ada di sini. Wasiat terakhir almarhum Pak Yo akhirnya terlaksana. I won. Siapa manajernya? Bicara. Saya. Baru saja, ada om-om pengantar makanan. Baru saja pergi. Maksud orang yang baru pergi itu Yo Siwe? Di tanda tangan namanya begitu. Rekaman CCTV. Periksa semua CCTV persimpangan. Cari tahu kemana Pak Yo pergi sekarang.
Siap. Halo? Pamanmu Yo Jianmin. Modus penipuan baru. Pamanku sudah meninggal. Gucci abunya beli di Pinduoduo. Giang Giok di dadamu itu milik pamanmu. Kan? Kamu siapa? Dari mana kamu tak asal-usul Giang Gyoku? Pak, ayahmu Yo Jiangwo adalah direktur grup Jiang. Sebelum wafat, beliau menyuruh saya menemukanmu. Grup Jiangge? Yo senior. Orang terkaya di Jiangzhou. Itu pamanku. Benar. Anda satu-satunya keturunan dan pewaris sah grup Jianghai. Apa? HMPH. Saya mengerti. Eshem. Saya adalah reinkarnasi Kaisar Qin Shi Huang. Kalau begitu kirim uang ke Kaisar. Pak Yo, Bapak suka bercanda. Tolong beri nomor rekening bank Bapak. Saya akan transfer 1 juta segera. 1 juta. Oh tidak. Tidak. Saya akan transfer Nona. Kamu masih muda, lebih baik fokus kerja yang bermanfaat. Saya tak ada waktu untuk ngobrol. Kalau benar kamu punya uang itu sebaiknya disumbangkan ke anak-anak kurang mampu. Baik, Pak Yo, akan segera saya urus. Bapak sedang di mana? Kami akan menjemput. Kami. Sudah setengah bayar, mengirim uang ke saya. Istri kilat dari keluarga kaya. Gila. Aduh. Giok Liontin Bapak, Pak Yo. Sudah cukup belum ini? Siapa sih yang tidak punya liontin giok? Pak Yo, liontin giok di dada Bapak berbentuk bulan sabit. Ada bagian yang pecah. Itu peninggalan paman Bapak. Almarhum Pak Yo juga punya. Soal giok yang pecah itu, bahkan Hong Mei tak pernah sadar. Paman saya benar orang terkecil di Jiangzhou. Benar adanya. Almarhum Pak Yo jenius bisnis, pendiri grup Jiang. Selama ini tak pernah berhenti mencari Bapak. Apa ini bukan mimpi? Pak Yo, Bapak sudah menderita terlalu lama. Grup Jianghai sekarang tak ada pemimpin. Menunggu Bapak memimpin kembali. Kalau begitu Bapak di mana? Kami akan datang sekarang. Mau ketemu saya? Bae. Seiya di Peruma en Xinjiang, Berani Datan, Seiya akan perkaya. Baik, segera sampai. Pak Yo mirip almarhum ayahnya. Masih suka bercanda. Dalam 5 menit, semua orang sampai di perumahan Xinjiang. Kamu bilang Yo Ziwei darimu takkan pulang? Benar, kan? Walaupun dia pulang, dia takkan berani protes. Lagi pula, kalau sampai ketahuan, aku sudah lama ingin cerai darinya. Aduh. Pak, Ziyu pulang. Lagi main kartu nih. Ziyu, kok pulang lebih awal dari biasanya? Ini sih kacau. Dengerin aku, telepon dulu istrimu. Hah? Telepon? Hari ini hari jadi pernikahan. Di kami. Aku pulang cepat. Buat kejutan. Udah setengah bayar. Telepon saja dulu. Jaga-jaga. Jangan asal bicara. Menurutku, dia sudah berusaha keras. Setiap hari kerja serabutan, mengantar pesanan. Ditolak istrinya, mengurus anak orang. Salahkan dirinya yang tak becus. Tak bisa cari uang, Hong Mei ikut dia. Hidup susah terus. Jika aku Hong Mei, sudah cerai duluan. Pantas dijuluki kura-kura hijau. Aduh, telepon saja, jangan pulang. Nanti dipukul istrimu lagi. Sini Bantu Bercy Conseil. Lao Chu, telepon saja. Cepatlah telepon. Semua menasihatimu. Sudah sampai di bawah. Nyonya Sheng akhirnya akan bertemu dengan Yo Ziwei yang kau tunggu puluhan tahun.
Wah, lama tak melihat. Sheng yang tegas di bisnis. Tersenyum lebar begini. Jangan ngawur. Pergi sana. Almarhum Lao Yao selalu merindukan Ziwei yang dijodohkan padaku. Seperti apa dia ya? Kemarilah. Ayo, kemari. Zhou Ziyu, ada masalah apa? Ome, kamu sendirian di rumah? Maksudmu apa? Kamu mencurigaiku? Ome, kamu kenapa? Bisa gitu sih. Lagi sibuk, saya tutup dulu. Bikin bete aja. Ayo kita saling bertukar Komunikasi. pikiran. Ternyata kakak Ziwei tinggal di komplek ini. Kalau aku pakai baju ini, Dia pasti bisa menerimaku. Kalian berdua tidak perlu naik. Salah sendiri tidak punya kemampuan, tidak bisa cari uang. Kalau Hong Mei ikut dia, hidup susah sampai tua. Kalau aku jadi sudah lama cerai. Iya betul. Pantas jadi suamiku. Tidak mungkin. Hong Mei memang agak pemarah. Dia bukan orang seperti itu. Aduh, sesama kurir ya. Kamu juga kirim ke sini? Kenapa nggak masuk? 206, Pessinen. Pessinen Anda. Mbak. Kasih bintang 5 ya. Oke. Zhou Ziyu, kenapa kamu pulang? Dia siapa? Dia itu. Kak Xiu. Kamu siapa? aku Bagus. Pantas pulang pagi begini. Ternyata bawa simpanan pulang buat mesum. Jangan asal ngomong. Aku nggak kenal dia. Waduh, Zhou Ziyu makin berani ya. Berani membentak aku. Cewek siapa ini? Dandanan kampungan, mukanya sok ganteng. Jangan-jangan gundik dari desa. ibu tolong jaga sikap. Aku dan Kak Ziwei cuma teman lama. Aish, sok akrab panggil Kak Ziyu. Panggilannya mesra banget. Pelacur, pelacur, sok polos. Ngomong apa sih? Aku salah. Dasar pecundang, pantas jadi kurir seumur hidup. Hong Mei. Kenapa hina seniorku? Kalau bukan karena dia bekerja keras mengantar makanan, kita nggak mungkin bertemu dan jatuh cinta. Mbak cantik ini, siapa namanya? Kenapa Hong Mei nggak cerita? Dia tuh, perempuan murahan buta mata. Asal cowok diterima. Xiongmei, sudah cukup. Camus, kenapa kamu di rumahku? Berani membantah. Zhou Ziyu, dengar ya. Aku mau cerai. Kamu yang selingkuh duluan. Kamu harus pergi tanpa apa-apa. Xiongmei. Jangan sentuh ibuku. Ha. Kak Ziwei. Kak Ziwei.
Dari bawah sudah dengar teriakan. Ibu benar, kamu memang pecundang. Cepat pergi. Atau kutonjok lagi. Diumumkan oleh direksi. Kepanakan Almaram Zhou Zhengwo. Zhou Ziyue akan Yurisi. Seluruh saham grup perusahaan. Zhou Ziyue. Namanya sama, tapi nasib berbeda. Tapi takdir kita berbeda. Keberuntungan seperti ini takkan pernah kau dapatkan seumur hidupmu. Xiong Mei. Segala sesuatu ada hukum sebab akibat. Kau bilang aku pulang lebih awal. Tapi kau ingat hari apa ini? Hari apa lagi ini? Hari ini hari ulang tahun pernikahan. Que, Dikita, Kolupa. Aku cari 3 blok. Baru nemu model ini. Kupikir kau akan suka. Lao Ju. Harus punya kelas diri. Orang biasa cocoknya dengan yang sederhana. Jangan bermimpi jadi raja kodok. Lihatlah, wanita ini berkelas. Sayang ikut si miskin. Ikut aku saja. Yamin, hidupmu mewah. Cuma dia yang mau sama si miskin Zhou Ziyu. Ini zaman modern, masih pakai modal kuno, bisa jadi palsu. Barang pasar lebih bagus, aku butuh yang lebih dari ini. Kau mau apa? Bisa bilang ke aku. Bicaraku kau dengar. Matamu cuma lihat recehan biaya kiri, barang KW kelas kacana. Berani kau kasih ini? Jangan keterlaluan. Kakak Ziwe kerja keras untuk hidupmu yang lebih baik. Kau keterlaluan begini. Tak takut dia sakit hati? Pelakor tak tahu mah kau siapa berani-beraninya. Panci rusak cocok dengan tutupnya. Omonganmu manis, tapi dasarnya cuma pelacur. Lao Ju. Ambil uang ini. Seorang pria harus jaga harga diri. Harga diri. Harga diri versimu. Cuma selingkuh diam-diam? Sudahlah, kita pergi dari sini sekarang. Sekarang kalian keluar dari rumahku. Sekarang juga. Vergi. Benar? Rumah ini kubeli tunai sebelum menikah. Kalian yang harus pergi. Zhou Ziyu, gila kau. Aku bekerja keras untuk keluarga ini. Untuk mempertahankan keluarga ini. Tak pernah kerja sehari pun. Pengorbanan mentalku lebih besar darimu. Rumah ini harus jadi milikku. Kau sendiri selingkuh, masih berani minta rumah? Konyol. Ya, ibu benar. Uang mukanya orang tuaku. Tabungan seumur hidup mereka. Renovasinya dari tabunganku 3 tahun kerja antar makanan. Kau beri uang berapa? Berdasar apa rumah untukmu? Mebel ini. Perabotan. Pilihanku. KPR ini. Bayaranku. KPR. Berani kau bicara KPR? KPR dipotong dari gajiku tiap bulan. Kokuma Dondentia Paris. Main mahjong. Aku yang besarkan anak. Uangmu dari mana? Dandan itu untuk kehormatanmu. Main mahjong perluas relasi. Xiao Zuang anakmu. Wajib kau besarkan. Dia anak mantan suamimu. Dulu kau takut terluka. Tak mau punya anak. Apa jawabanku? Kuberikan. Kuanggap dia anak selama belasan tahun. Kau balas apa? Zhou Ziyue, kau brengsek tua. Aku masih di sini. Berani kau menghina ibuku. Xiao Zhuang. Ko. Lagi apa kau? Dasar lelaki lemah. Tak pernah beri ibu hidup enak. Berkata lagi, kutimbang kau. Aku yang memberimu makan. Pakaian. Biayai sekolahmu. Kau kupandang anak sendiri. Di mana salahku? Beginilah balasanmu. Uang receh itu tak berarti. Kerja antar makanan doang bisa. Cupondil Kuaya Bertintin. Harusnya kau bersyukur. Menurutku, sejak ibu kenal Paman Sang, harusnya kau sudah diusir. Sudah lama kami sabar. Ini keberuntunganmu. Berani kau tanya ibu? Kau keterlaluan. Kak Ziwe sudah berusaha keras. Kau malah memutarbalikkan fakta. Tak tahu Arti kata, hati nurani. Dasar cewek cupu, tak pantas mengajari anakku. Zhou Ziyu, segera tanda tangan cerai. Jangan mempermalukan diri. Xiao Zuang memanggilmu ayah. Sudah cukup. Dan kau, jangan banyak bicara. Cepat pergi. Atau kubabat kau juga. Veronica. Sudah mulai berkelahi. Lao Zhou dipukul lagi. Menurutku Lao You benar-benar malang. Dia sudah lama jadi ayah, tapi sia-sia membesarkan anak durhaka. Memang benar, usaha sia-sia belaka. Sekarang rumah saja tidak boleh dihuni, tidak punya hati nurani. Santai saja nonton.
Tanda tangan. Rumah jadi milikku. Tabungan jadi milikku. Kamu keluar tanpa apa-apa. Lao Zhu, terima saja nasibmu. Hati Hong Mei sudah lama bukan milikmu. Tanda tanganlah. Hanya kau yang anggap ini perumahan berharga. Ibuku sudah ikutmu bertahun-tahun. Tas bagus pun tak mampu beli. Tua bangkit, cepat tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tanganlah. Salahkan dirimu yang terlalu terburu-buru. Awalnya aku ingin Hong Mei bicara baik-baik denganmu, tapi sudah sampai titik ini. Sudahlah, tanda tangan saja. Kalau terus ditunda, Jangan buat kami susah. Kalau sampai tersia akan memalukan. Benar. Zhou Ziyu, masing-masing punya jalan sendiri. Aku sudah cukup berbaik hati padamu. Zhou Ziyue, aku dan ibuku sudah muak bertahun-tahun. Cepatlah tanda tangan. tanda tangan. Kak Shiyue. Aku kerja 14 jam sehari, semua demi kamu dan Xiao Shuang hidup enak. Kalian perlakukan aku seperti ini? Lihat Tuan Zhang, hadiahkan kalung tanpa pikir, setara gajimu setahun. Lalu kamu, Tua bangke, jangan banyak bicara. Cepat tanda tangan. Tanda tanganlah, senior. Sudah tanda tangan. Sekarang pergi. Kalian keterlaluan. Sudah cukup perbuatan mesum kalian. Yo Ziwe pria baik. Kalau kalian tak mau, aku yang mau. Mulai sekarang aku lindungi kamu. Jorok, benar-benar menjijikkan. Pergi sana. Cepat pergi. Su Hongmei paksa Lao Zhou keluar tanpa apa-apa. Bahkan tak kasih pakaian ganti. Lao Zhou, katanya dia direktur grup Jianghai. Sekarang orang asal bicara saja. Direktur grup Jianghai, masa naik motor listrik? Minimal naik Maybach. Maybach. Cepetan pergi. Kamu baik-baik saja? Dasar. Cepat minggat. Pergi. Kalian keterlaluan. Cabang Jiangxin Group, Jianghai, Mener Zhao Liton, memberi hormat pada direktur Yo. Bukankah itu manajer Zhao di TV? Kenapa dia menghormat ke Lao Zhou? Dia datang cari Lao Zhou. Dengar baik-baik. Aku CEO grup Shengtian Internasional, Sheng Xinran. Suami yang baru kamu buang adalah orang yang baru saja di TV. Direktur baru grup Jianghai. Untuk kamu, selingkuh dan aniaya suami. Ajar anak pakai kekerasan. Kupikir grup Jianghai tak akan keberatan. Bantu direktur ajukan gugatan. Grup Jianghai. Perusahaan bernilai ratusan miliar itu? Tidak mungkin. Mustahil. Wakil Direktur Grup Jianghai Lin Wan menyambut pulangnya Direktur. Lin Wan, Wakil Presiden Grup Jianghai, selamat datang kembali, Bapak Direktur Utama. Bongga, cepat bangun. Saya hanya orang biasa. Saya tidak pantas diperlakukan seperti ini. Jika Tuan Yo tidak mewarisi Grup Jianghai, almarhum tidak akan tenang. Kami tidak akan bangun. Kak Shiyue. Anda satu-satunya ahli waris almarhum. Kabulkan permintaan mereka. Benar, grup Jianghai butuh pemimpin. Jangan merendahkan diri, Tuan Yo. Melayani Bapak adalah kehormatan kami. Baik. Saya ikut kalian kembali. Ome, Yo tua di rumahmu kini kaya. Gedungnya besar sekali. Hong Mei sudah bercerai dari Yo. Saya mengerti. Zhou Ziyue pasti. Mempertahankan gengsi tapi menderita. Menyewa banyak orang untuk pamer. Saya dari grup Shengtian. Saya tak pernah lihat mereka. Sombongnya Yo Ziwe ini. Sangat keterlaluan. Basa-basi. Oh iya, benar, kamu benar, sayang. Ini tidak terlihat palsu. Tidak mirip. Saya tahu betul sifatnya. Jika Zhou Ziyu miliuner, saya Su Hongmei ganti marga. Zhou Ziyu.
Bu, Yo Ziwe menyewa banyak orang. Sebenarnya cari perhatianmu. Benar, kan? Ya, ini semua cari perhatian. Mulai hari ini, ibumu akan jadi milikku. Suonmei. Mulai sekarang. Kita putu Bangan. Tuan Yo. Mau kami. Tidak perlu. Tak perlu menghiraukan mereka. Ayo pergi. Nganeer Hao. Antar Tuan Yo pulang dulu. Kak Sinran. Tuan Yo yang kau rindukan akhirnya ditemukan. Sek ada kabar baik. Tuan Yo sudah kembali dan kabar buruk. Tuan Yo bercerai tanpa harta. Perceraian bukan kabar buruk. Menemukannya adalah kabar terbaik. Mari kita pergi bersama. Ini kantor. Apakah Pak Yo tidak suka? Saya akan segera menggantikannya. Tidak perlu diganti. Bagus. Bagus. Pak Yo, grup sengaja menyiapkan acara peneruskan untuk Anda. Nanti, seluruh elit kota Jiangche akan melihat penampilan Anda. Jean Gandhi Buarumi. Tak perlu acara peneruskan. Pak Yo terlalu rendah hati. Kalau begini, hanya sedikit eksekutif yang tahu bahwa Anda memimpin Jianghai Group. Sudahlah, jangan formalitas. Lagi pula. Saya masih harus belajar banyak hal dari awal. Pak Yo sangat realistis. Di bawah kepemimpinan Anda, Jianghai Group pasti maju. Pak Yo, cabang Jiangcheng Jianghai Group akan bekerja sama dengan Shengtian Group. Anda punya hak veto, saya atur jadwalnya. Saya kurang paham bisnis. Ahlinya harus mengerjakan. Saya dukung penuh. Shengtian Group tadi? Kedengarannya familiar, seperti pernah dengar. Pak Yo lupa, Sheng Zong pemilik Shengtian. Dengarkan baik-baik. Saya Sheng Xintian, CEO Shengtian Group. Oh Jia. Pak Yo, Anda dan Sheng Zong punya hubungan khusus. Apa itu? Rahasia. Nanti akan tahu. Saya siapkan dokumen antar Pak Yo ganti baju. Silakan Pak. Dazar. Bicaralah. Ayah. Nanti di acara penandatanganan. Benar ada banyak orang penting? Itu cabang Jiangcheng Group. Karyawan cabang ini saja. Lebih banyak dari Shengtian. Yang hadir di acara ini, semua elit kota Jiangcheng. Xiao Suang, ayahmu kepala divisi Shengtian. Makanya bisa ikut acara, menyaksikan penandatanganan. Tahu kenapa ayahmu, yang masih muda, bisa jadi pejabat? Tidak tahu. 3 kata. Memegang erat orang berkuasa. Kalau bisa memegang erat, babi pun bisa naik pohon. Babi bisa naik pohon? Ah. Kedengarannya aneh. Ya. Sudahlah, intinya, ingat, kali ini perlu kenal orang penting. Xiao Suang, jangan buat masalah. Jangan mempermalukan ayah, memalukan keluarga. Masa sih? Saya pasti banggakan ayah. Benar kan? Ayo pergi. Naonya Sheng. Setelan ini sangat cocok dengan aura wanita karir Anda. Tapi hari ini saya Tak mau jadi wanita karir. Loh? Di upacara penandatanganan jangan bersikap karir. Ganti yang lain saja. Anda sudah ganti 5 setelan. Masih belum puas? Ini cuma upacara penandatanganan. Diam. Ambil setelan itu. Haksho, hello. Selamat datang di cabang Jiangcheng kami. Ini kehormatan besar bagi saya. Semua sudah saya siapkan. Haksho. Nganeer Hao. Walau Pak Yo baru menjabat, tapi beliau sangat mendukung keputusan Anda.
Apakyo, saya pasti kerja keras. Tenang saja, saya serius. Nganierha, Pak Yo punya agenda sendiri. Selanjutnya semua urusan akan saya tangani langsung. Pak Yo, silakan duduk di depan. Saya urus keperluan lain. Kak Shiwa. Nyonya Sheng. Tak menyangka bertemu di sini. Kebetulan sekali. Bagaimana jika Saya datang demi Anda? Kamu bercanda? Saya tak pentadit mikuzu. Ada masalah? tidak suka melihatku di sini? Tidak. Kuma. Kau lebih misterius dari bayanganku. Bahkan namamu pun tak ku ketahui. Nani juga kau akan tahu. Dasi MU miring. Oh. Terima kasih. Kak Shiwa. Aku masih ada urusan, Dulwanya. Kita. Kapan kita bertemu lagi? Tak lama lagi. Zhou Jiyue. Dia mau apa? Pasti ada maksud jahat. Bu. Dia membuntuti kita, sengaja datang mengganggu. Ayo pergi. Zhou Ziyu. Kenapa tidak mengantar pesanan? Lari ke sini mau apa? Cepat minggir dari sini. Zhou Ziyu. Kita sudah bercerai. Kamu masih memaksa mengikuti kami. Masih mau lanjut begini? Kau bilang aku menguntit kalian? Bukannya kau yang terus membuntuti? Suome. Aku danmu sudah putus hubungan. Aku tak punya waktu untuk mengurusimu lagi. Tolong hentikan narsismu. Bisa? Ini bukan membuntuti, Zhou Ziyu. Lalu bagaimana penjelasanmu? Kami baru sampai parkiran. Tapi kau sudah nongkrong di lobi. Aku tahu kau sengaja datang, bahkan cewek itu pun tak kau bawa. Zhou Jiyue, jangan-jangan, kau cuma pengantar makanan? Zhou Ziyu, aku tahu niat licikmu, jangan sok baik. Kau hanya tak rela bercerai, masih menginginkanku. Menginginkanmu? Suome. Kau terlalu pede. Zhou Jiyue, kau membuntuti kami. Cuma mau cari masalah. Untuk minta ganti rugi? Aku kesini. Untuk kerja. Tak ada waktu buat drama. Bohong kau. Aku lihat tadi di depan. Parkir motor listrik. Pengantar makanan berjajar. Masih berani bilang, kau bukan pengantar? Aku sudah resign. Motornya sudah dikembalikan. Aku berhenti mengantar. Berhenti mengantar? Oh iya. Di usiamu ini. Gerakan lambat, refleks kacau. Belakangan ini. Sering malas-malasan. Pasti dipecat kan? Aku sudah ganti kerjaan. Ini pekerjaan baru. Ganti kerjaan? Kau mengerti semua ini? Jangan pura-pura. Kembalikan. Kembalikan padaku. Suome. Kamu benar-benar keterlaluan. Keterlaluan? Zhou Ziyu, kamu harus berterima kasih padaku. Hanya aku yang membuatmu menyadari diri sendiri. Ibio, kupikir di pintu masuk ada tempelan. Papan lowongan satpam. Bisa jadi. Zhou Jiyue datang ke sini untuk melamar jadi satpam. Datang melamar satpam? Orang ingin naik ke tempat yang lebih tinggi, jadi satpam juga bagus.
Setidaknya tidak kehujanan dan kepanasan. Lumayan nyaman. Sepertinya kami salah paham dengan Satpam Yo. Zhou Ziyu, aku anggap kamu sedang cari kerja, melamar satpam. Tapi dengan usia dan kualifikasi, kamu bisa diterima. Camille. Kenapa? Ketahuan kelemahanmu ya, posisi di grup Jiang Hai, banyak yang mengincar. Dengan usia dan kualifikasimu, bersaing apa dengan anak muda? Ayah, Lao Zhou. Ini grup Jiang Hai. Aku saja merasa. Tidak cukup kualifikasi. Jangan berhayal. Betul, Lao Zhu. Pulang dan istirahatlah. Kalau tak ada tempat tinggal. Aku tahu celah jembatan untukmu. Uruzan pu. Bukan urusanmu. Kamu dan Hong Mei pernah suami istri. Urusan Hong Mei. Mana mungkin aku tidak ikut campur? Lihat diri, membawa sampah-sampah ini. Berceceran di mana-mana. Cepat rapikan. Aku lakukan tugas. Berkualifikasi apa? Sampai kalian yang mengatur? Kukatakan sekali lagi. Aku datang ke sini. Untuk urusan kerja. Untuk menghadiri upacara penandatanganan. Hadiri upacara penandatanganan. Upacara penandatanganan. Kau tahu acara penandatanganan ini? Zhou Ziyue. Jangan kira dengar kabar burung. Langsung asal ngomong. Tahu tidak siapa yang datang hari ini? Ini acara elit kota Jiangcheng. Tokoh penting semua. Kau pengangguran tua ini. Beresiko apa kau? Berdiri di ruangan yang sama? Anakku Gen Suo, manajer Sengtian Group. Hampir tidak bisa bawa kami ikut acara penting ini, menyaksikan momen bersejarah. Lalu kau punya apa? Selain keras kepala dan harga diri palsu, kau punya apa lagi? Lihat penampilan memalukanmu. Semua orang setara di sini. Hinaan kalian tak akan mengusirku. Dan sebenarnya, aku memang datang untuk acara penandatanganan. Bicara seolah benar. Mau kubongkar kebohonganmu? Bersumpah mulu. Buktikan dong. Tak bisa tunjukkan apa-apa. Jangan-jangan tak tahu protokol. Proses hari ini dimulai pukul 10.30. Pertama sambutan manajer Zhao. Dari Jianghe Group. Lalu penandatanganan. Terakhir foto bersama. Info penandatanganan rahasia. Yo bisa tahu detail begitu? Pasti cuma nebak-nebak. Kebetulan saja. Dia datang lebih awal dari kita. Pasti nguping orang. Zhou Ziyu. Jangan kira dengan bicara, kami langsung percaya. Aku tak mau buang waktu, pergi sana. Bagaimana kalau tidak? Tidak. Awas nanti, diusir satpam. Siapa berisik di ruangan? Pak Manajer Wang, Anda datang. Hong Mei ya? Ini adalah grup Jiang Hai, Manajer Wang dari cabang Jiangcheng. Masih muda dan penuh semangat. Orang kepercayaan Direktur Zhao. Halo, Pak Manajer Wang. Sang Genshuo. Kau semakin tidak tahu aturan. Berisik di lo. Tidak tahukah ini tempat apa? Pak Manajer Wang, saya tidak bersalah. Dia yang memulai keributan. Benar. Benar, Pak Manajer Wang. Dia cuma preman. Kami sudah bercerai. Masih motong mengikuti kami. Bahkan ribut sampai ke lobi. Betul. Dia cuma dengar kabar burung. Sok ngaku ikut upacara penandatanganan. Lucu kan? Ikut upacara penandatanganan. Ada undangannya? Undangan. Waktu datang kemari, tidak ada yang bilang perlu undangan. Pak Manajer Wang, benarkan kata saya? Dia sama sekali tidak punya undangan. Berani-beraninya mengaku datang ke sini. Kau kumakari gara-gara. Hari ini cabang Jianghai akan tanda tangan kontrak dengan grup Shengtian. Tidak boleh ada yang mengganggu. Segera pergi dari sini. Atau saya tidak akan segan-segan. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Manajer Wang. Saya benar-benar diundang ke acara penandatanganan. Kalau tidak percaya, telepon saja Xiao Xiao. Saya baru bertemu dengannya. Xiao Xiao? Maksudku manajer Zhao di sini. Apa? Kamu berani memanggil Direktur Zhao seperti itu? Kira kamu siapa? Berkata tanpa malu kenal Direktur Zhao, bahkan memanggilnya Xiao Zhao. Kamu cari mati ya? Manajer Wang, dia menghina Direktur Zhao. Apa dia benar-benar kenal Direktur Zhao? Apa diundang langsung?
Kamu. Kenal Direktur Xiao? Tentu. Kapan? Di mana? Kemarin. Kami bertemu. Tidak mungkin. Direktur Xiao sedang incognito kemarin. Bahkan saya tidak diberitahu. Mana mungkin kamu bertemu? Zhou Ziyu. Direktur Zhao itu orang penting. Kamu tidak layak mengikat sepatunya. Lihat sekilas langsung bilang kenal. Manajer Wang, dia perlu diajari. Benar? Dia cari masalah. Tadi dia bahkan bilang, dia bos Jianghai Group. Berani sekali. Usir dia. Apa yang terjadi di sini? Pak Xiao, kenapa Bapak datang ke sini? Pak Xiao. Apa yang kalian lakukan? Zhao Lichun. Pemimpin cabang Jiangcheng Group Jianghai. Kalau bisa kenal dengan beliau, perjalanan ini tidak sia-sia. Bu. PAK Zhao, saya Xiao Zhang dari Departemen Bisnis Grup Shengtian. Selamat datang, selamat datang. Pak Zhao. Saya istri Gen Suo, nama saya Su Hongmei. Hello Pak Xiao. Wang Shao. Siapa yang mau kau usir tadi? Pak Zhao datang di waktu yang tepat. Orang inilah yang buat masalah. Dia orang yang kurang waras. Bilang kenal dengan Bapak. Kau yang sebenarnya kurang waras. PAK Zhao, Zhou Ziyue, dia cuma preman. Dia tidak punya undangan. Bilang datang untuk upacara penandatanganan. Masih buat keributan di sini. Manajer Wang mau mengusirnya. Pak Zhao, dia mantan suami saya. Dengki melihat kami bahagia, sengaja datang mengganggu. Dia bilang kenal denganmu. Memanggilmu Xiao Zhao. Begini saja Pak Zhao. Biar saya yang usir orang tua. Usir ini keluar. Pergi. PAK Zhao. Hadapi orang seperti ini, tak perlu sungkan. Kami sudah sangat sopan dan menghargainya. Betul. Kalau orang lain sudah kena tampar, jika Bapak tak enak, saya bisa suruh anak usir dia keluar. Pak Zhao, saya bisa, inilah. Pak Xiao suruh pergi. Cepat pergi, tinggal pergi. Aku suruh kalian pergi, Telia. Pak Zhao, mereka dari Shengtian ditugaskan khusus untuk acara penandatanganan. Kok bisa? Pak Zhao, apa ini? Ada kesalahpahaman? Sayang. Pak Zhao, apa yang sebenarnya terjadi? Bu. Pak Xiao, pasti ada sesuatu. Aduh. Bu. Pak Xiao, maaf merepotkan. Pak Zhou. Direktur Yo. Tidak mungkin. Ini mustahil. Kenapa Direktur Zhao mau kenal Zhou Ziyu? Direktur Zhao. Anda pasti salah orang. Direktur Yo adalah pemilik tempat ini. Kalian berani berbuat onar di wilayahnya? Hah? Sudah kukatakan. Aku kenal Xiao Zhao. Kalian tetap tak percaya. Satpam, bawa Kelur mereka bertiga. Sekarang juga, mulai sekarang selamanya. Dilarang masuk ke Jianghai Group setapapun. Tunggu dulu. Aduh, Zhou Ziyu. Bagaimana kau bisa kenal Direktur Zhao? Jujurlah padaku, ini tidak mungkin benar. Direktur Zhao, aku dari grup Shengtian. Upacara penandatanganan belum mulai. Aku Xiao Zhuang, ayah. Ayah, Direktur Zhao. Direktur Yo. Saya tidak bisa melihat Gunung Tai. Xiao Zhao. Lakukan sesuai prosedur. Satpam, bawa dia pergi. Bukan, Direktur Yo. Otakku kemasukan angin, Direktur Yo. Saya tidak bersalah, Direktur Yo. Direktur Xiao, bantu saya, Direktur Xiao. Direktur Yo, tadi saya tidak waspada. Membiarkan orang sembarangan ini mengganggu Anda. Saya menerima hukuman. Tidak apa-apa. Direktur Yo, upacara penandatanganan segera Kenapa kau masih di sini? Ini. Direktur Yo, itu adalah CEO Shengxi Group, Sheng Xinran.
dia itu ya. Mengelola grup sebesar ini pasti tidak mudah baginya. Pak Yo, Sister Siran adalah workaholic. Sampai sekarang masih... Pantas saja, sudah di usia seperti ini. Sebaiknya selesaikan urusan pribadi. Maksudnya menyelesaikan masalah pribadi. Selain itu, beberapa hari sebelum kalian pertama dia selalu ingin bertemu Anda. Bertemu saya? Iya. Setelah sekian hari bersama, apa Bapak tidak merasa tertarik? Tidak. Xiaowan. Saya ini cuma pria tua, ditambah baru bercerai. Mana ada pikiran untuk itu? Pak Yo baru 50 tahun, masih usia produktif. Kenapa bilang sudah tua? Lagi pula, Bapak sendiri sudah bilang Bapak sudah bercerai. Bapak lajang, dia juga lajang. Memikirkan masalah asmara, bukankah ini wajar? Xiaowan. Sekarang kamu semakin pandai bicara. Pak Yo, almarhum Senior Yo pernah bilang, garis keturunan Yo semakin menipis. Bapak pun belum punya ahli waris. Air yang subur tak boleh mengalir ke sawah orang lain. Lebih baik. Apa katamu? Bukan apa-apa. Pak Yo segera ke lokasi penandatanganan. Upacara penandatanganan sekarang resmi dimulai. Silakan Pak Yo dan Ibu Sheng tanda tangani. Selamat atas kesuksesan upacara penandatanganan. Hak Zhou sangat berbahagia bisa menyaksikan di bawah naungan Bapak Mengkapai kerjasama dengan Jianghai Group, Kabong Jiangcheng. Saya juga senang. Ibu Sheng, boleh tak tentang kerjasama strategis antara cabang Jiangcheng dan Shengtian Group? Apa pendapat Ibu? Pertanyaan lengkap. Kerjasama dengan Jianghai Group ini, terutama dengan restu Pak Yo, sangat berarti bagi kami. Lanjutan kalimat sebelumnya, bagi kami, sangat spesial. Saya yakin, kerjasama back-to-back ini akan membawa bisnis kedua grup ke puncak kejayaan. Lanjutan kalimat sebelumnya, penutup kalimat. Masalah strategis sudah selesai. Pekerjaan koordinasi selanjutnya, serahkan saja ke manajer departemen. Menurutmu, orang yang membuat Cao Lichun sopan menyebut Direktur Yo, sampai Lin Wan terus mendampinginya. Kira-kira seperti apa orangnya? Kulihat dia tampak bingung. Tidak seperti orang kompeten. Dia cuma terlihat bingung di matamu. Tapi sebenarnya dia, figur terkemuka di dunia bisnis. Direktur baru, Grup Jianghai. Baru beberapa hari menjabat. Sudah jadi jagoan bisnis? Zhao Lichun dan Lin Wan sudah memberitahuku kolaborasi kali ini berkat dukungan kuat darinya. Tanpa dia, kerjasama ini gagal. Tekad seperti ini. Berapa orang yang punya? Nyonya Sheng, jangan overthinking. Dasar kolaborasi ini. Karena grup Shengtian merelakan sebagian besar keuntungan, baru mereka setuju. Kau salah. Yang merelakan keuntungan adalah grup Jianghai. Nyonya Sheng. Kabar bagus. Saham perusahaan setelah IPO, Melnyak Tayang, sudah naik 30%. Catatan tertinggi sepanjang masa. Kenaikannya cepat sekali. Aku paham. Pasar mengakui kolaborasi ini. Ini kerjasama saling menguntungkan. Dia cuma tanda tangan. Masa sih? Ngapain masih diam? Oh, aku mengerti. Nyonya Sheng akan segera hubungi Lin Wan. Undang Direktur Yo makan. Cepatlah. Kak Shiwa, lebih sempurna dari yang kubayangkan. Direktur Yo, saham Shengtian langsung naik 30%. Return ke grup Jia mencapai 20 kali lipat. Berita finansial sekarang, semua bilang di balik ini ada bos tersembunyi yang mengendalikan. Sam, naik turun biasa kan? Jangan terlalu dipikirkan. Naik turun apaan sih? Direktur Yo, Anda jenius dalam bertindak. Waktu itu grup ragu dengan keputusan ini. Anda tidak menghentikan dukungan Saya tidak bisa sembarang ikut campur. Tentu saja, lanjut dukung.
Seluruh perusahaan membicarakan. Ini manajemen tanpa intervensi level tertinggi. Mereka juga bilang, Anda seperti biksu penyapu, jenius bisnis. Anak-anak ini asal nebak. Omong-omong, Direktur Yo makan malam dengan Sheng Sira sudah saya atur di Tiancheng Menshah, ruang Tianzi. Makan malam. Saya tidak minta ini diatur. Kakak Siranyang memaksa ingin katanya kenaikan saham Sheng Tian karena visi investasi brilianmu, ingin belajar dari, ingin berterima kasih. Brilian apaan? Cuma tanda tangan kok. Terlalu rendah hati, Direktur keluarga Yo ini semuanya master manajemen pasif, bos besar. Ah, Direktur Yo, kalau Anda tidak datang, Kakak Siran akan marah. Saya yang kena getahnya. Ini. Direktur Yo, tolong datanglah, saya mohon. Sudah saya janji pada Kakak Sira kalau Anda tidak datang, dia akan kecewa. Ini. Baiklah. Lagi pula, kalian kan sudah bukan pertama ketemu. Waktu tanda tangani kontrak, lihat kalian berdua saling memandang mesra. Camus. Jangan asal ngomong. Ah, Direktur Yo. Sudah. Ayah. Tempat mewah seperti ini, kita sanggup bayar? Ini semua kesalahan Zhou Ziyu, orang tua brengsek itu, sampai kita tersinggung bos Zhao. Perusahaan grup tidak akan semena-mena ke ayah, tidak hanya memotong seluruh bonus kinerja ayahmu, tapi juga menghilangkan posisi manajer ayahmu. Zhou Ziyu pasti dapat kebetulan aneh. Cuma tukang antar makanan, tapi bisa ketemu bos Zhou, makanya mereka kenal. Ya pasti begitu. Xiao Zhuang. Masih ingat apa yang ayah ajarkan? Abu itu? 3 kata, angkat martabat. Ayah baru dengar, Direktur Sheng dari Grupa Sheng Tian. Malam ini, Akan mengadakan jamuan makan penting di sini. Kita akan manfaatkan momen ini untuk menciptakan peluang, beri kesan baik ke Direktur Sheng. Ayah bisa dapat posisi kembali. Wah ayah, pintar sekali ke. Ayah. Penasaran ibu suka sama ayah. Aku juga mendukung ayah. Dasar si manis mulut. Ayo, kita masuk. Wahahaha. Ayah, di sini ada yang ngadain lamaran. Nanti kalau aku nikah, aku mau di sini. Haha, gampang. Ayah memang paling baik. Zhou Ziyu. Zhou Ziyu. Kamu kok terus-terusan ngejar aku? Kemanapun aku pergi, kamu selalu ada. Aku juga heran. Kok kemana-mana aku pergi, selalu ketemu kamu? Jangan-jangan kamu kirim makanan lagi? Sudah kubilang sebelumnya, aku sudah ganti pekerjaan. Oh, aku paham sekarang. Waktu itu kamu bisa nyusup ke acara kontrak. Direktur Zhao malas peduli. Akhirnya kau kembali jadi diri sendiri. Hong Mei benar. Orang sekelas Direktur Zhao, masa sih nganggap dia serius? Sekarang tanpa koneksi itu, dia cuma orang tua sok. Tempat seperti grup Jianghai, mana mungkin nerima orang seperti dia yang suka gaya-gayan? Kalian ini otaknya, isi apa sih? Nggak bisa mikir yang baik-baik? Cih. Sekarang dandanannya meyakinkan. Baju ini jangan-jangan cuma sewaan, mau cari peruntungan di sini, sama nyari orang penting lagi? Iya kan? Ini kan, klub bawah naungan grup Sheng Tian, seperti rumahku sendiri. Selama aku di sini, jangan macam-macam. Kalian benar-benar nggak bisa diajak nalar. Siapa bilang boleh pergi? Jangan pergi sekarang. Mau kabur? Ada rasa bersalah ya? Apa maksudmu? Ini klub Sheng Tian Group. Di bawah grup ini, sebagai karyawan grup, saya harus mengingatkanmu, orang tak jelas sepertimu, tak pantas di sini. Seiya datang un truc Macan. Macan? Sekarang kamu saja, kerjaan tetap pun tak punya. Bisa bayar pakai apa? Daza. Hah? Mau apa lagi ini? Kamu mau ke ruang VIP? Ya. Makan di ruang VIP. Tahukah kamu, Tian Cheng Mansion hanya punya 1 ruang VIP, dan itu sudah dipesan orang. Kurasa. Mau buat onar ya? Siapa bilang mau onar? Saya ada urusan bisnis. Urusan bisnis? Bisnis di ruang VIP? Tahu siapa yang pesan ruang VIP? Ruang Tianzi hari ini dipesan orang sangat penting, nama saja. Tak pantas kita ketahui, mana mungkin dia janji denganmu. Bisnis.
Orang penting itu, konglomerat miliaran. Tua bangka macam kamu, mana mungkin dihubungi? Aku bilang janjian, dia yang hubungi aku. Dia janji denganmu, Zhou Ziyue. Kamu benar-benar tak bisa ditolong. Aku curiga. Pernah ikut kursus, pelatihan penipuan. Hahaha, bohong, tanpa malu. Baik, Zhou Ziyu, kau bilang ada yang janji di ruang Tianzi. Sebut siapa orangnya. Siapa lagi kalau bukan Sheng Shinron? Sheng Shinron. Kamu bilang siapa tadi? Xinran, hahaha. Zhou Ziyue. Kamu mungkin sudah gila. CEO Sheng yang hebat, seorang dengan level seperti ini. Berani sekali kamu memanggil nama kecilnya, bahkan menyebut Xinran. Lao Zhu, kamu membual. Harus ada batasnya. Benar? Kamu cuma kurir makanan, berlagak akrab di sini. Aku memanggil Xinran. Apa urusan kalian? Hahaha, apa urusan kami? Ini adalah ketidakhormatan. Kepada CEO Sheng, kamu siapa sampai berani begini? Ini benar-benar. Ayo semua lihat orang ini. Ingin menjilat. CEO Sheng dari grup Shengtian. Bersekali panggil nama kecil CEO Sheng. Tidak tahu diri. Jangan-jangan palsu? Sepertinya tidak. Justru mereka ini terlalu menggurui. Zhou Ziyue. Menurutku kamu sengaja datang mengganggu. CEO Sheng sangat sibuk. Mana mau urus bajingan sepertimu. Aku ulangi lagi, aku kesini. Un tuc mange à la nid Jean Jimacan. Kalau masih mengganggu, Jean Gans à la can à cul. bersikap kasar. Bersikap kasar? Apa yang bisa kamu lakukan? Ya. Masakan bisa menyuruh CEO Sheng mengusir kami. Mengusir kami? Zhou Ziyue, dengar baik-baik. Kecuali CEO Sheng gila. Baru mau makan dengan orang sepertimu. Siapa yang bilang aku gila? Kalian bilang siapa yang gila? Kalian. Wang, Asisten manajer Wang. Anda. Apa maksud Anda datang ke sini? Kamu tidak apa-apa? Zhou Ziyue, kau bawa lagi SI Pejingnai untuk menipu orang? Kenapa? Kau bilang si Jelang ini adalah Direktur Sheng? Oh. Aduh, sakit. Ayah. Asisten manajer Wang, si gila ini ngomong sembarangan di sini. Kami baru mau mengusirnya. Iya. Ada lagi ini. Selir. Usia mereka. Kalian baru saja bilang, Direktur Sheng adalah selir? Direktur Sheng. Asisten manajer Wang. Kau bilang tadi, dia Direktur Sheng. Dia sebenarnya cuma kekasih kurir bau. Ayah. Aku peringatkan kalian. Kalau berani lagi Ke Direktur Sheng dan manajer Yo bicara kasar. jangan salahkan kami. Asisten manajer Wang. Dia benar Direktur Sheng? Tak mungkin, dia cuma kurir biasa. Si selir ini, mana mungkin jadi Direktur Sheng? Apa salahnya kurir? Curer, tak pantas bersama kalian. Di tempat sama? Malah kalian, waktu kerja malah kabur. Kesini ribut. Direktur Sheng. Kami sudah izin. Benar, kami sudah izin. Terakhir di kantor, kalian tidak introspeksi. Kakak Jiwa. Bagaimana menurutmu? Harus menghukum mereka? Ini urusan internalmu, urus sendiri saja. Asisten manajer Wang. Tengani dengan adil. Zhang Jinsu Oden Su Hongmai. Mangkir kerja, menghina klien grup, dipecat segera. Apa? Lalu, kalian memfitnah ketua grup, dampak buruk parah. Divisi hukum kami akan menuntut ganti rugi. Jangan. Direktur Sheng. Kami tak tahu kehebatanmu. Kami salah. Direktur Fair. Tolong maafkan kami, lepaskan kami. Kami benar-benar menyesal. Zhou Ziyu, kau tua tak tahu. Kau dia melihat kami menderita, tak punya hati nurani. Suonmei, kita putu Bangan. Bawa mereka keluar. Ya ampun, dia ternyata teman Direktur Sheng. Orang tadi benar-benar buta. Ponta. Kak Jiwa. Maafkan kami. Tidak apa. Ayo masuk makan. Kak Shiwa. Ayah dan Pak Yo teman baik. Jadi kupanggil Kak Ziwe. Tak keberatan kan? Tentu. Asal kau tak merasa direndahkan. Aku orang kasar. Tak bisa disamakan dengan bos. Tak mungkin merendahkanmu. Aku minta maaf atas tadi. Takusa, tak mazala. Oh iya, soal kesepakatan ini, saham Shengtian naik 30%. Aku ingin bersulap. Aku cuma tanda tangan. Sebenarnya, Perusahaanmu yang bagus.
Kak Ziwe terlalu rendah hati. Kalau kehadiranmu di penandatanganan. Xiaowan yang menyuruhku, langsung kuterima. Kak Ziwe, kau memang lucu. Bukan urusan grup, aku harus belajar. Nanti kita belajar dan berkembang bersama. Kak Ziwe sangat unik. Pantas Lin Wan Karas Kepala. Bisa kau kendalikan. Aku juga ingin belajar darimu. Ah, bukan belajar. Kalau ada masalah, hubungi saja aku. Ini untukmu. Kartu kamar. Tidak. Kita terlalu cepat. Tidak bisa, aku belum siap. Kak Ziwe, ini tidak seperti yang kau kira. Ini kartu akses. Kartu akses? Aku kira. Kali ini, Shengtian Group kami, harga saham melonjak. Perusahaan mendapat keuntungan besar. Ini berkat dukunganmu. Jadi, aku siapkan villa ini. Sebagai rasa terima kasihku. Bukan. Ini hadiah kecil dari perusahaan. Ini terlalu mewah. Aku tidak bisa terima. Sudah kuduga kau akan menolak. Sudah kesuru Xiao Wang Morris. Sudah atas nama kakak. Ya ampun. Ku ini. Ada masalah. Sinran? Sebenarnya, sudah 3 tahun aku pimpin Shengtian, tapi banyak kebijakan tak bisa dijalankan. Mau kurangi proyek merugi. Par Senior. Mereka bilang aku melupakan jasa lama. Merusak tradisi. Kak Ziwe, bisakah beritahu? Harus bagaimana? Aku juga tak punya cara. Lakukan saja dengan berani. Biarkan mereka mengerjakan. Pasti ada cara lain. Kakak pasti pun sitrit. Jangan terlalu rendah hati. Ceritakanlah padaku. Kalau ada caranya. Mungkin. Apa? Dulu waktu antar makanan, sering nemu pelanggan sulit. Aku tak pernah berdebat. Fokus antarkan pesanan. Paling cuma bilang. Hati-hati jalan lisan. Sikap mereka langsung lunak. Para senior kalian, apa mereka merasa kau terburu-buru? Coba pahami dulu sudut pandang mereka. Baru minta mereka memahami dirimu. Ini lebih efektif daripada maksa perubahan. Oh. Rupanya aku kurang perhatian ke mereka. Kak Ziwe bilang tidak berpengalaman? Ini namanya mengerti psikologi orang. Dulu kupikir, manajemen harus pakai tangan besi. Ternyata cara terbaik adalah seperti yang kau lakukan. Tidak sok kuasa atau pamer. Ini hanya sambaran ide saja. Jangan dianggap serius ya, jika ternyata salah. Pasti tidak akan salah. Kalau salah, Bapak tinggal. Hello Xiaowang, besok atur sebuah pertemuan santai para senior. Jangan bahas proyek. Dengarkan cerita masa lalu mereka. Oh ya, selain itu, undang juga staf dari proyek rugi, karyawan lama tersebut. Biarkan mereka ceritakan ikatan emosional. Kak Ziwe. Dari pembicaraan kita, lebih berharga dari 3 tahun kuliah Mbak. Sebenarnya ini hanya teoriku. Kukatakan pada jangan dianggap perintah resmi. Teori ngawurmu ini bagiku adalah nasihat berharga. Kedepannya, jika aku ada masalah lagi yang tak bisa kuselesaikan, pasti akan kuminta bantuanmu. Aku mau bersulang untukmu. Bersulang untuk kebijaksanaanmu. Disebut kebijaksanaan pula? Aku ingin bertanya sesuatu. Saat pertama kita bertemu, kau CEO Shengtian Group, tapi kenapa? Berpakaian biasa saja? Bisa dikatakan, ini sedikit sifat egoku. Aku punya niat tersembunyi. Karena aku ingin menggunakan bagian paling familiar dari hidupmu, yang paling autentik, untuk masuk ke duniamu, yaitu dunia yang telah kau tinggali puluhan tahun. Tapi tak pernah kusentuh. Makanya kau sengaja ganti baju, berpenampilan biasa, dan datang ke kompleks tua itu? Aku takut kalau pakai sepatu hati dan gaun mewah, kau akan kabur.
Di hadapanmu, aku ingin tetap menjadi Shinran. Sekarang kau tak kabur? Sekarang, aku ingin melihat versi Shinran yang sebenarnya. Bagaimana pendapatmu tentang aku? Lebih manis dari pertama ketemu. Kau juga punya prinsip. Dan tegas, wanita karir sejati. Xinran. Komabuk. Sebenarnya, Ada telepon penting. Nanti aku hubungi lagi. Kak Shua. Tuan Yo. Bagaimana hasil obrolan ibu dengan Kak Sira? Mani. Biasa saja, soal Kak Siran itu. Dia baik-baik saja. Apa agenda selanjutnya, Bu? Besok kunjungi perumahan Guanlan. Bibi, bibir Bapak noda lipstik nih. Bu, Ini salahmu Zhang Jinsuo, kalau bukan karena kau manut buta, kita gak akan begini. Ngomong gini sekarang buat apa? Kamu, Aku juga demi keluarga. ya ampun. 2 hari lagi, pacar aku mau datang. Kita gak punya tempat tinggal yang layak sekarang. Gimana ini, Bu? tanya ayah tiri, kalau rumah saja gak bisa diurusin. Jangan panggil dia ayah. Panggil om saja. Bagaimana cara kamu mendidik anak? Memangnya salah caraku mendidik? Aku menikah lagi agar aku dan anakku bisa hidup enak. Masih harus ikut kamu, tinggal di rumah kumuh, tinggal di kolong jembatan. Bu. Hak, aku sampai mau panggil kamu om. Aku punya hak tinggal sementara. DI Kompleks Guanlan. Milik grup Shengtian. Ini tunjangan dari perusahaan dulu. Memang agak kecil sih. Cuma sekitar 300 meter. Daripada nggak punya sama sekali. Wah, hebat juga kamu. Sudah kuduga kamu punya akal. Hak, besok kita lihat rumah yuk. Oke, ayo pergi. Pak Yo. Masalah Tian Cheng kakak Shinran sudah ceritakan. Tak disangka Su Hongmei berani menghina Bapak. Bapak masih mau memaklumi. Sudah berlalu, nggak ada gunanya membahasnya. Bapak terlalu baik. Kalau aku jadi Bapak, aku pasti nggak akan diam saja. Dasar kamu ini, Suka Emozi. Ini semua demi kebaikan Bapak. ini kompleks Guanlan ya? Setelah bersih-bersih villa, kita langsung ke sebelah. Temui kakak Shinran. Aigreko. Aduh, lihat pohon di perumahan Guanlan ini lebih subur dari tempat lain. Tinggal di sini pasti nyaman. Ini fasilitas internal grup Shengtian. Hanya untuk karyawan. Dai Zeluru Kota Jiangcheng. Hanya sedikit yang bisa dapat, ya? Ayah, dengan kemampuan ayah, pasti bisa bangkit lagi. Ibu dan aku hanya menunggu andalkan ayah. Haha. Ayo pergi. Loh, ini bukan si manajer Zhou itu? Kemarin akting di perumahan belum cukup. Sekarang pekerjakan aktor kecil. Pindah tempat terus akting. Jangan asal ngomong. Siapa yang aktor? Yo, kupikir. Jangan kira kau kenal manajer Zhao atau Shengtian. Berarti kau orang penting. Ini perumahan Guanlan. Zeluru Kota Jiangcheng. Hanya kalangan elit yang boleh tinggal di sini. Ayo semua lihat. Cepat kemarilah. Orang ani penep. Dia upah banyak orang jadi eksekutif. Sekarang bawa cewek. Dia cuma pura-pura. Apa aku bohong? Kalian tak sadar? Bukannya 2 kali. Memalukan sudah cukup, mau dipermalukan lagi?
TNYO adalah residen VIP di perumahan Guanlan. Kalian tidak berhak mengkritik. Residen VIP. Dia. Ada buktinya? Bukti? Kalau semua perlu dibuktikan, apa kamu juga harus buktikan? Apa kamu ibu kandung anakmu? Hei kamu. Apa? Kamu, lagi, tidak bisa diajak bicara, suka cari masalah, dipecat dari Shengtian Group. Ini konsekuensi perbuatan kalian. Jangan rusuh di sini. Kamu juga dia. Kami pemilik rumah. Saya curiga, kalian pengangguran, menyusup pakai identitas palsu. Kartu akses. Sepertinya saya punya. Ini, kan? Sudah kulihat kartu akses. Berikan. Ini barang apa? Hah? Kartu asli warnanya hijau. Palsuin tidak ganti warna. Ya, lihat ini. Bu. Memalsukan dokumen ilegal. Zhou Ziyu, hentikan akal bulusmu. Jangan mempermalukan diri. Saya sudah laporkan ke pengelola. Lapor pemalsuan kartu akses. Ini Villa Guanlan, kartu emas akses penuh. Di seluruh Jiangcheng hanya ada 2. Kalian tidak tahu? Wajar sih. Bual terus. Nanti pengelola datang, langsung diusir. Bagus. Panggil manajernya. Saya Menier Property. Siapa yang melaporkan pemalsuan kartu akses? Manajer properti. Orang ini, palsuin kartu sok jadi pemilik. Suruh orang buat sandiwara. Usir dia sekarang. Pak Manajer jangan ragu, dia tuh penipu pembuat palsu. Bapak ini. Kartu emas ini dari kawasan Villa Guanlan. Kartu akses tertinggi. Cuma ada 2 di seluruh komplek. Atas nama manajemen, selamat datang. Kartunya kelihatan asli sih, tapi gue belum pernah lihat kartu akses warna emas. Lihat aja nggak pernah, denger juga belum. Lo ngarang. Gue tahu banget asal-usulnya. Baru kemarin, masih kerja jadi mana mungkin punya kartu ginian. Iyalah. Lo disuap mereka, lo juga pemain sandiwara. Kalian meragukan saya? Siapa tahu kalian sudah komplot duluan. Barengan main sandiwara. Emang, kemarin bayar orang jadi eksekutif. Sekarang MH gampang nyewa Menier. Pak Manajer, jangan sungkan sama mereka. Gimana? Cek sertifikat properti sekarang. Bayar pada tahu, bukti konkret itu kayak gimana. Cek aja, gue nggak percaya. Dia bisa kasih bukti apa? Ini adalah sertifikat hak milik villa. Villa di Kompleks Guanlan, milik TNYO. Dia sudah sering memalsukan dokumen. Ini pasti palsu. Kamu masih berani membuat keributan. Manajer, laporkan ke polisi. Usir mereka keluar. Ayo lihat semua orang. Dia menyalahgunakan kekuasaan. Palsukan kartu sebagai pemilik, menuduh orang tak bersalah. Tolong usir mereka. Saya mengalami serangan mental yang berat. Kepala saya pusing, dada saya sakit. Saya depresi. Kalian harus ganti rugi mental saya. Bosyo dan mereka. Biarkan mes caribus. Lihat akhirnya bagaimana. Keluarga ini benar-benar tak tertolong. Bukti sudah jelas di depan mata. Masih ngotot. Cepat usir mereka. Jangan ganggu lingkungan kompleks. Kurang ajar sekali. Kalian buta ya? Nggak lihat apa? Beneran nggak lihat? Kayak gini MAH berantakan. Nggak lihat toh? Lihat tuh mereka nindas kita. Ayo semua lihat. Dasar penindas. Si tua ini nggak tahu diri. Untung sial. Dia sok gaya, nindas rakyat kecil. Mirka Zalem. Zhou Jiwe jahat. Setiap kali begini. Kalian yang nyari masalah. Mukatebal Mangako Fakta. Dengar ya. Hila ini. Hadiah langsung dari Xiao Sheng. Hadiah Seng Xinran. Bohong aja nggak pakai alasan. Zhou Ziyu siapa dia? Seng Xinran kasih villa. Jangan pakai nama Sheng Xinran. Kami udah nggak di Shengtian. Ya bisa apa? Oh ya? Akan kulihat. Bisa aku berbuat apa?
kira kabur dari Sheng Tian. Bebas semaunya. Ganggu, Jiweji. Akan kubuat kau menyesal. Yangan, tolong. Asisten Wak. Hubungi properti kompleks, segera tarik. Hak tinggal, Sheng Tian. Untuk Sang Jinshu. Di cluster Guanlan. Siap, CEO Sheng. Yangan CEO Sheng. Gimana sekarang? Aku jadi tunawisma. Kalau nggak ada apartemen, nanti ngemis di kolong jembatan. Lao Zhu. Kakak Zhu, CEO Zhou. Bantu aku tembak CEO Sheng. Aku miskin nggak punya rumah. Nanti ditinggal pacar. Tuan Sheng. Ketiganya diduga membuat keributan. Polisi akan segera datang. Diduga melakukan pencemaran nama baik. Setidaknya penahanan administratif. 5 hari. Tuan Seng, semua ini arahan Zhang Gensuo. Aku dan Xiao Zuang melakukan ini. Kami tahu kami salah. Kami benar-benar salah. Mohon Tuan Seng maafkan kami. Kami benar-benar tahu kami salah. Tuan Seng, mohon, 5 hari, bukan. Ini semua salah Zhang Genshuo. Ini semua dia, Tuan Sheng. Itu semua Zhang Genshuo. Kau anak nakal. Omong kosong apa ini? Berani kau memarahi anakku? Apa kau pantas memarahi anakku? Bukankah kau juga memarahiku? Jangan memukul. Kenapa kau memarahi anakku? Marahi saja aku. Kenapa kau memarahi anakku? Coba saja pukul. Kenapa kau memarahi anakku? Kenapa memarahi anakku? Kau masih memarahiku? Oke, mulai berkelahi seperti anjing. Serahkan saja mereka ke polisi. Kak Sinran, untung kau datang tepat waktu. Kalau terlambat selangkah saja, aku bisa meledak karena mereka. Kak Shiyu. Mereka bertiga berulang kali melecehkanmu. Ini juga salahku karena gagal mengelola perusahaan. Aku minta maaf padamu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tuan Zhu. Kau tidak tahu, begitu Tuan Sheng mendengar kau ada di sini. Bahkan tidak sempat minum, langsung bergegas lari kemari. Kak Shiyu, ini semua yang seharusnya aku lakukan. Kak Sinran, bagaimana kalau kau sendiri membawa Tuan Yo untuk melihat rumah baru kalian berdua? Baiklah. Kak Shiyu, ayo kita lihat. Baik. Kak Shiyu lihat ini. Villa ini bergaya Prancis. Depannya ada taman kecil. Di belakang ada kolam renang terbuka. Semoga kakak suka. Terlalu mewah. Sayang sekali buat saya. Pak Yo, rumah ini sangat cocok dengan Anda. Bagus sekali. Xinran, ada apa? Para senior di grup kita berubah. Beruba? Awalnya kukira rapat. Hanya setengah yang datang. Nyatanya, Semua datang. Bu Sheng, masih ada lagi. Pak Gong kirim surat permintaan maaf. Kakak Sinran, semua siapa yang memberi ide? ini berkat kakak Siwe. Oh ternyata Pak. Saya hanya memberi saran. Yang terpenting, kamu yang pintar mengurus. Kamu yang menyadarkan saya. Yang mereka pedulikan. Bukan kekuasaan, tapi penghargaan. Kak Shiwa. Anda hebat sekali. Diam saja ngapain? Mari kita lihat di dalam. Kak Shiyu, ayo. Oke. Ayo pergi. Wakil Direktur Sang. Laksanakan saja rencana reformasi. Saya akan membantu Anda. Terry Makazi, Kerja Kerasnya. Kak Shiyu, kamu benar-benar penyelamatku. Senang ada kamu. Kakak Sinran, kamu ini, cara kamu memandang Direktur Yo sekarang seperti penggemar lihat idola. Kak Shiyu memang idolaku. Jangan berlebihan. Pria seperti dia sudah melewati badai. Tahu arti kejujuran. Aku pantas untuknya? Set alat teh ini bagus ya. Kalau dipajang di rumah terkesan homey. Kakak Sinran. Kak Shiyu, kamu juga suka alat teh ini? Nanti kita minum teh bersama ya. Boleh saja. Kamu juga suka minum teh? YK. Kalau kamu suka wanita seperti apa?
Aku cuma iseng nanya. Aku teringat sesuatu. Di sini, masih ada dokumen Direktur Yo. Aku ambil dulu. Kalian lanjutkan bicara. Shawan. Aku ada telepon juga. Tahukah kamu, Kak Shiwa, sebenarnya aku terus mencari kamu. Mencari aku? Bukankah aku selalu di sini? Sebenarnya kita cukup berjodoh. Bertahun-tahun lalu, almarhum Direktur Yo sudah menjodohkan kita sejak dulu. Ha. Ya ampun, kalau pacar saya tahu, saya masih tinggal di tempat seperti ini. Hibangin pon, jangan harap. Bertemu saja tidak mungkin. Ibu tidak bisa hanya diam melihat. Saya jadi jomblo. Ini semua salah ayahmu si pecundang yang hanya bisa menggembar-gemborkan, penakut. Hong Mai, aku juga sedang mencari cara. Cara? Apa cara yang kau punya? Zhou Ziyu sekarang tinggal di villa mewah. Kami masih berdesakan di rumah tua. Benar? Andai tahu kau tidak berguna, aku tidak akan menikahi. Debat. Dulu kira Zhou Ziyu hanya pria tua miskin. Ternyata kemudian, dia hanya rendah hati. Rendah hati? Jika saja tidak ganti sikap, aku sudah tinggal di villa mewah. Nikmati hidup enak. Kalian tidak mengerti. Ini namanya bersabar untuk tujuan besar. Lupakan bersabar. Kau pergi sekarang. Rumah ini milikku dan Xiao Zuang. Tidak ada tempat untuk pergi. Hong Mai, berikan aku kesempatan lagi. Aku sudah punya Kara untuk bangkit. Aku Yanyi. Nanti kita bisa tinggal di villa. Bangkit, tinggal di villa. Ayah. Menurut perkiraanku, Sheng Xinran. Den Jujiu. Pasti ada hubungan gelap. Kalau tidak, Sheng Xinran. Mana mungkin memberi villa gratis? Benar. Ini jelas. Bukti perselingkuhan. Zhou Ziyue. Selingkuh saat menikah. Maka harus diusir tanpa harta. Betul. Villa itu pasti harta bersama. Asal kita menggugat, Villa itu akan jadi milikmu. Benar. Tapi, kita sudah tanda tangani perjanjian cerai. Ini. Perjanjian cerai. Cuma ada satu salinan. Robek saja, bukan? Ayah, ibu, cepat robek itu. Nanti kita tinggal di villa. Xiaoli pasti senang melihatnya. Ayahku, memang ayahku. Pintar sekali, beda dari yang lain. Zhou Ziyue. Tunggu saja. Tapi, Zhou Ziyu dan Sheng Xinran, kekuatan mereka sekarang. Apa kita bisa menang? Aku kenal seorang pengacara super hebat. Di industri ini, dia dijuluki sang juara. Tingkat kemenangannya 95%. Dia pernah menangani kasus nyonya kaya. Suami selingkuh transfer aset. Dia berhasil membantu nyonya itu mendapatkan kembali semua hartanya. Sepak terjangnya, biayanya pasti mahal, ya? Biaya pengacara mulai dari 200.000. Kalau menang, 200.000. Ditambah komisi, 20% dari nilai properti. Berapa? 200.000? Banyak banget. Dari mana aku cari uang segitu? Ini tabungan rahasiaku, total 150.000. Kekurangannya, urus sendiri. Kalau villa tidak berhasil direbut, aku akan mengakhiri semuanya bersama kau. Tenang saja. Asal villa besar itu bisa direbut, bukan cuma 200.000 ini. 2 Juta pan akan sepadan. Nanti kalau villa sudah jadi milikku, akan kuberi tahu Xiaoli. Uang ini hasil investasiku. Dia pasti akan terpikat. Terpikat habis-habisan lo. Direktur Yo, lihat ini, Su Hongmei dan mereka sudah gila. Bukankah sudah bercerai resmi? Ini.
Mereka mau Apa lagi? Direktur, mereka belum tahu identitas Anda. Menurut Anda harus bagaimana? Mereka mau cari masalah. Kita temani saja. Direktur Sheng. Direktur Sheng, Su Hongmei rusuh ke komunitas. Menyebut hubungan tidak senonoh denganmu. Bilang villa harta nikah. Minta bagi. Su Hongmei sudah hilang Su Hongmai dan Zhang Gensuo. Demi uang, Hilang muka. mereka menyebar fitnah. Kakak Xiue pria berbudi luhur dan gagah perkasa. Su Hongmei yang merendahkan. Nanfit naka masih kibalikan. Tapi berani fitnah dia? Takkan kuampuni. Gunakan semua sumber daya, bersihkan namanya. Perselingkuhan dalam pernikahan. Wan Zhao, Nyonya Subila, Anda berselingkuh saat masih menikah. Presiden Grup Shengtian, Nyonya Sheng Xinran, dan mengalihkan aset ratusan juta. Apakah ini benar? Nyonya Su juga menuntut pembagian semua aset atas nama Anda, termasuk villa. Bagaimana tanggapan Anda? Nyonya Su bilang Anda manfaatkan kenalannya. Paksa dia keluar tanpa harta. Benarkah ini? Saudara-saudara media, saya tak tahu dari mana Anda dapat informasi tertarik pada mediasi komunitas. Sampai segitu, dan semua rumor ini adalah informasi palsu. Tuan Yo akan menuntut pihak penyebar hoax secara hukum. Ini terkait grup Tiansheng. Mereka sengaja sebarkan berita palsu untuk besarkan opini publik. Paksa saya menyerah. Tuan Yo adalah orang jujur. Semua rumor ini tidak benar. Harap semua mengalah. Tanpa dukungan media, yakin tuntutan kami tak akan tercapai. Ayah. Yozue tampak percaya diri. Tak semudah dulu diatur. Mediasi komunitas. Pengacara kita bisa menang? Gensuo, Zhou Ziyu benar-benar berubah. Pengacara setan yang saya sewa sudah siap hadapi orang tua dan perempuan biasa. Yamin, Zhu Jiu akan mengembalikan villa itu. Saya jadi tenang. Singkatnya, Zhou Jiue, dia pengkhianat. Director Sheng Tian Group, kenapa bisa terlibat dengan pria macam ini? Ini pasti ISU yang sengaja diembuskan. Siapa yang tahu? Yang pasti keluarga Su sudah sewa pengacara iblis itu. Pengacara spesialis perebutan aset. Tingkat kemenangannya luar biasa. Aku pernah cek informasi di internet sebelumnya. Dia pernah bantu suami selingkuh, rebut properti mantan istrinya, taktinya kejam. Yozue pasti kalah sekarang. Su Hongmei bersikukuh menyatakan, villa itu properti pernikahan. Pak, saya bukan orang sembarangan. Ada kabar dari Xinran? Kak Xinran bilang, reputasi Pak Yo harus dilindungi. Dia tidak bisa turun tangan, tapi dia kirim pengacara terbaik. Suza Diamant Guru. Gensuo, kamu memang punya cara. Soal pengacara iblis itu, mereka masih trauma sampai sekarang. Kita benar pilih orang. Uang suap kita sudah cukup besar. Kali ini Yozue pasti babak belur. Pak. Begitu villa dapat, aku akan bilang ke Xiaoli. Ini hasil kemenanganmu. Dia pasti kagum. Ya. Sudah datang. pengacara Wu. Pengacara hebat. Yo Ziyu. Saya pengacaramu, Xiao Wu. Apa? Yukenka Wu Tianda, pengacara yang diundang Su Hongmei, kenapa dia mendekati Yo Ziwe? Seperti itu? Ini pembalikan yang keterlaluan. Dia mau membela Yo Ziwe dalam mediasi. Katanya, pengacara setan, hanya cari uang. Jangan-jangan Su Hongmei tidak bayar cukup. Atau Yo Ziwe tawar lebih tinggi? Pengacara Wu, ini, bagaimana penjelasannya? Kamu sudah terima uang muka 100.000 rupiah kami. Pengacara Wu, Kamu sudah terima uang kami. Harusnya bekerja untuk kami. Hai, kamu gila ya? Ini penipuan. Kami akan melaporkanmu. Apa ini rekayasa darimu? Banyak orang, banyak kekuatan. Bukan cuma saya. Hadirin sekalian. Saya Wu Tiande. Walau dijuluki setan, tapi masih punya rasa keadilan.
mengambil kasus mediasi ini. Setelah penyelidikan mendalam, saya temukan Tuan Yo adalah pria penyayang keluarga yang disalahpahami. Kok kamu tidak tahu malu? Tuan Yo kerja antar makanan untuk keluarga. Memperlakukan anak tiri seperti sendiri. Relakan properti setelah bercerai. Orang seperti ini mana mungkin minta cerai? Sebaliknya, Nona Su. Selama nikah tak hanya selingkuh dengan Zhang Jinshuo, tapi juga coba lewat mediasi, ambil alih properti orang, bahkan sengaja fitnah CEO Sheng. Kasus seperti ini, saya Wu Tiande enggan tangani. Kok bisa kau tak tahu malu begini? Kau, Jilas sudah berjanji untuk menerima kasus kami. Dari mana kau lihat aku punya muka? Lagi pula muka bisa dimakan? Wu Tiande, bagaimana kau bisa berbohong terang-terangan? Kami sudah menandatangani kontrak. Kau juga terima uangnya. Harusnya kau penuhi kewajiban jadi pengacaraku. Kontrak. Perilaku curang melanggar prinsip itikat baik kontrak. Jadi kontrak batal. Uang muka tidak dikembalikan. Jika ada keberatan, silahkan selesaikan lewat jalur hukum. Dasa tidak tahu malu. Apa? Mau pukul aku? 1 pukulan 5 hari tahanan. Ganti rugi mulai 30.000. Aku. Hadirin sekalian, saya dan Nyonya Su telah putus hubungan kontrak. Mulai sekarang, saya akan bertindak sebagai pengacara Tuan Yo, mengungkap kebenaran, membersihkan namanya. Tuan Yo. Bapak sudah menderita, selanjutnya serahkan padaku. Baik. Wu Tiande kok berubah drastis? Membuang klien dadakan. Ini tabu di dunia hukum. Zhou Ziyu tak terlihat kaya. Jangan-jangan Sheng Xinran yang turun tangan? Memberi keuntungan lebih ke Wu Tiande. Penjahat perlu dihadapi sesamanya. Syukurlah, akhirnya Tuan Yo bisa ditenangkan. Direktur tahu. Wu Tiande, Camus menyanggung siapa Yang Berkuasa? Tidak. Enggak ada, aku tak bersalah ke siapapun. Coba kamu pikir baik-baik, kalau belum sadar juga. Besok kami putus. Kerjasama dengan Giant Force Group. Pembayaran akhir juga hangus. Direktur tahu. Aneh, aku yakin tak ada Halo, pengacara Wu. Skybliss Group resmi memberitahu, Anda menyinggung orang penting. Kantor Anda akan disita besok. Sewa tak diperpanjang. Tunggu dulu. Musuhi orang berkuasa. Siapa itu? Ini aneh, aku tak punya musuh. Perusahaan raksasa di Jiangcheng, kok putus kontrak semua? Ini hasil jepretan diam-diam dan bukti palsuku. Siapa yang bisa dapat bukti ini? Kalau tak segera memperbaiki kesalahan, semua bukti ini akan masuk ke kotak laporan asosiasi advokat. Apa? Kenapa masih ada telepon? Aku salah ke siapa sih? Halo? Pengacara. Saya Zhao Lichun. Kenal? Direktur Zhao. Direktur Zhao, pengacara Wu. Sebaiknya kamu introspeksi. Perbaiki sikapmu. Baik. Baik, saya mengerti. Malam itu, semua bos penting Jiangcheng menghubungiku. Semua gara-gara pria. Biasa-biasa saja ini. Pria ini. Punya identitas istimewa apa? Mediasi dimulai. Silakan semua duduk. Masalah harta gonogini antara Su Hongmei dan Zhou Ziyu. Sekarang proses mediasi. Silakan Ibu Su menyampaikan. Mediator. Yo Ziyu selama pernikahan menyembunyikan hubungan terlarang dengan Sheng Xinran. Villa Pemberian Sheng Xinran. Yelas merupakan harta bersama. Selama pernikahan, menurut undang perkawinan, ini adalah harta gonogini, suami istri. Benar, Yo selingkuh saat menikah. Harus keluar tanpa harta. Villa harus diberikan ke Su. Selain itu, penghasilan Yo sebagai kurir juga harta bersama. Tapi dia sembunyikan, pura-pura tak punya uang. Ini penipuan sengaja. Dia sengaja membohongi saya.
Menikah belasan tahun. Saya bekerja keras untuk keluarga. Dia malah bersenang-senang dan menggoda perempuan muda. Villa ini harus jadi milik saya. Tampaknya Su Hongmei mengatakan yang sebenarnya. Dia sangat serakah. Wu Tiande juga bukan orang baik. Mari lihat bagaimana dia menghadapi Mediator, mereka bilang Su Hongmei, villa didapat saat pernikahan. Ini omong kosong belaka. Ini pernyataan hadiah dari Sheng Xinran. Hadiah diberikan setelah Tuan Yao bercerai 3 hari lalu. Menurut Undang-Undang Perkawinan, Pasal 657 menyatakan, kontrak hibah jelas menyebut properti hanya untuk satu pihak, termasuk harta pribadi. Ibu Su, masih salah tanggal saja. Berani bicara hukum di sini? Palsu. Ini dokumen palsu mereka. Zhou Ziyu mulai dekat dengan Sheng Xinran setelah cerai. Villa ini dibeli dari harta bersama kami. Penghasilan Yao dari antar makanan, ditabung diam-diam untuk beli villa. Mengantar makanan untuk beli villa? Dia gila ya? Orang begini mau mediasi? Kalian semua bohong. Kalian berdua ini siapa? Kalian tahu kebenaran? Kamu ngomong sembarangan. Apa yang kau bicarakan? Ani masalah mereka. Ibu Su, Tuan Zhang, coba lihat ini semua, aliran dana sisa. Mediator. Ini tagihan sekolah, swasta Su Xiao Zhuang. Ini kartu kecantikan Su Hongmei, riwayat isi ulang. Plus catatan cicilan tiap bulan. Intinya, uang Tuan Yao habis untuk ibu dan anak ini. Sementara dia sendiri, baju 100.000 pun tidak mau beli. Yao benar-benar berjuang ya. Contoh pekerja keras. Su dan anaknya terlalu serakah. Itu kemauannya sendiri. Ayah tiri wajib menghidupi anak. Ada masalah APA? Zhou sekarang sukses. Lalu mau ingkar janji. Jangan kira dengan catatan ini bisa buang kami begitu saja. Ku beritahu, tidak mungkin. Aku tak pernah mau ingkar janji. Tapi aku tak akan terima di fitnah. Panggakarau. Putarkan pernyataan dari para tetangga. Lihat, ini apa? Saat Ziwei mengantar pesanan luar, Su Hongmei sering bawa pria ke rumah. Katanya atasannya di kantor. Namanya Zhang Genshuo. Aku pernah lihat sendiri mereka mesra di balkon. Ziwei pulang malah masakin mereka. Omong kosong. Dia disuap Zhou Ziyu. Nenek tua cerewet. Aku punya bukti lebih jelas. Ini. Rusa paha. Wah. Wah, ini lebih mesra. Masih ada ini. Semua ini bukti hubungan kalian. Dan ini, semua ini adalah tanggal video-video ini. Saat pernikahan masih sah. Ibu Su, mau tanya. Bawa pacar ke rumah, ini yang disebut berkorban untuk keluarga? Sekarang dia kaya, langsung benci padaku. Bikin bukti palsu menjatuhkanku. Su Hongmei, tenang, jaga ketertiban. Laki-laki semuanya bajingan. Zhou Ziyu sekarang kaya, nangis saja dilarang. Aduh nasibku. Pengusaha ternama, warisi kekayaan miliaran, malah buang istri setia. Benar, benar. Liput ini. Siapa yang mau bela aku? Cukup, Su Hongmei. Kalau masih ngaco, mediasi selesai. Selesaikan di pengadilan. Aku. Ibu, tenanglah. Aku berhenti nangis. Ada bukti baru lagi? Ada. Ini bukti pembayaran DP untuk apartemen Chunjiang. Ini catatan renovasi. Dan cicilan KPR, dibayar sendiri. Ini membuktikan rumah yang ditempati ibu harta pranikah Tuan Yao. Benar. Rumah itu harta pranikah. Maka, kami berhak menuntut pengembalian properti. Perjanjian tidak adil yang ditandatangani Tuan Yao. Perjanjian perceraian ini terdapat unsur paksaan, merupakan perjanjian yang timpang. Anda. Klien kami menuntut Nyonya Su segera mengembalikan properti ini ke Tuan Yao Ziwei. Selain itu, karena perselingkuhan selama pernikahan dan fitnah, harus mengganti rugi Tuan Yao 100.000 yuan ganti rugi moral. Harus membayar kompensasi ke Direktur Yao. 100.000 yuan untuk APA? Sudah selesai? Pihak kami telah menyampaikan semua poin. Nyonya Su Hongmei, apakah ada keberatan? Saya sama sekali tidak menerima ini. Kami memiliki saksi tambahan. Silakan saksi pihak pria masuk. Siapa saksi pihak pria? Tidak tahu.
Kamu, Ibu. Silakan saksi memberikan pernyataan. Hari ini saya berdiri di sini hanya ingin menyampaikan satu hal. Beberapa orang benar-benar buta. Hei, mediator, dia menghina saya. Tenang, saksi harap perhatikan kata-kata. Penghinaan. Yo Ziwe kerja 16 jam sehari mengantar makanan. Kalian? Kau menghabiskan uang di klub malam. Kau belly member salon. Dan kau sungguh tak tahu malu. Nyonya Su, mungkin kau bilang tahu. Pasangan idealmu yang menurutmu mengerti dirimu. Hermes palsu. Dan tas Louis Vuitton KW itu semua palsu. Dia bicara benar. Tahu arti pengkhianatan? Inilah contohnya. Kalian mengabaikan orang yang baik pada kalian. Memperlakukan dia seperti keledai. Tapi menganggap sampah sebagai harta. Kau dirty APA, si pecundang itu. Diam. Bocah tak tahu diri. Dia menghidupimu puluhan tahun. Cuma dapat panggilan pecundang? Ini buku catatan Yo Ziwe, 14 Maret 2023. Biaya sekolah Xiao Zhuang, 5.800. Biaya obat Hongmei, 320. 1 kardus mie instanku. 24. 22. Juli 2024. HP Baru Xiao Zhuang. 13.999. Gon Baru Hongmei. 1.680. Kaos kakiku ditambal. Masih bisa dipakai? Mau teruskan? Kalian tinggal di rumahnya, menghabiskan uang jerih payahnya. Masih berani mengkhianati. Kalian punya hati tidak? Nyonya Sheng, kenapa begitu emosi? Jangan-jangan ada hubungan dengan Yo Ziwe? Tuan Zhang, setahu saya, selain Hong Mei, kau masih punya istri lain? Seperti dugaan, pekerjaan di Shengtian dulu, juga dia yang carikan lewat koneksi? Perlu aku hubungi dia sekarang? Su Hongmei, kau pasti akan menyesal. Aku menyesal. Menyesal apa? Bukan karena kau akan kalah sidang, tapi karena kau tak akan temukan Zhou Ziwe kedua. Tidak mungkin, kok bisa begini? Hancur. Satu langkah salah, semua ikut salah. Kali ini benar-benar salah anggap ayah. Uang adalah segalanya. Ayah kandungku. Kalau bukan kau yang menghasut, mana mungkin aku sampai seperti ini? Ini semua salahmu. Zalamu. Kalau bukan karena kau, mana mungkin aku dipermalukan di sini? Aku akan banding. Permohonan ditolak. Hari ini, Yo Ziwe terpilih sebagai chairman baru grup Jianghai. Demi memberi kembali ke masyarakat. Ya ampun. Direktur Yo nyumbang 200 juta yuan. Menyuntikkan dana 200 juta yuan ke Yayasan Amal Kota. Peduli dan membantu penyandang disabilitas. Hey. Kenapa kamu merampas barang orang? Emang kenapa kalau rampas barangmu, gue hajar lo? Nah. Ibu. Dia beneran chairman grup Jianghai? Zhou Ziyu. Gak mungkin. Mana bisa? Dia cuma kurir makanan. Hancur. Semuanya hancur. Bu, aku salah sangka ayah kandung. Nak, ibu juga salah pilih orang. Aku juga salah memilih orang andalan. Ini semua salah kamu. Kalau bukan kau yang ngajak ibu gugatan. Sekarang rumah pun hilang. Aku juga diputusin. Aku kasih 3 kata buatmu. Si tua sampah. Dasar bocah kurang ajar, ngomong apa kau? Dulu siapa yang mau rebut villa? Suruh aku cari pengacara? Sekarang bilang aku gak becus? Dulu kalau bukan karena kau menggoda, apa aku bisa salah? Kau yang nempel terus ke aku. Dasar perempuan. Dasar si manis. Kau pukul ibuku. Dasar anak setan. Berani kau pukul aku? Kau pukul anakku? Kau pukul aku.
Kak Shiwa, lihat ini. Foto saat dulu kamu mengantar pesanan makanan. Sudah ditemukan netizen. Dan trending di hot search. Mereka bisa melihat itu? Tahu kenapa mereka suka sama kamu? Bukan karena status atau jabatanmu, tapi karena karakter baikmu. Miskin tapi tidak merendahkan diri, kaya tapi tidak sombong. Saat lancar, jangan terlalu girang. Saat susah, jangan mudah menyerah. Tenang tapi tidak boros. Bahaya tak membuat gentar. Yang hatinya bergejolak tapi wajah tenang. Layak jadi jenderal hebat. Wah, Kak Siu hebat banget. Aku baru belajar ini. Nah, urusan sudah selesai. Bagaimana dengan urusan kita? Uruzan apa? Ini surat tunangan sejak dalam kandungan. Dan giok ini juga sepasang dengan punyamu. Ini. Loh, jangan-jangan kamu sudah tua, jadi tidak bisa? Ha. Aku tidak bisa. Akir.